Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rulianto, nomor induk mahasiswa 252093259. Pada pagi hari ini, tanggal 19 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di MA Tahfidz Dhilalul Quran Ragu Kelampitan Bati Alit Jepara, kelas 12 IPA 1 dengan tema Kaidah Amar dan Nahi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang fikih kaidah amar dan nahi. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Coba dipimpin oleh Mbak siapa? Diana. Coba bersama-sama, Mbak Diana. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca satu-satunya. Berdoa mulai. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang tidak masuk? Safira. Kemudian Cindy. Safira, Cindy. Kemudian Lisa. Kenapa alasannya? Sakit. Safira? Jaga pos. Terus kemudian? Tidak ada? Ya, terima kasih. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, kita sama-sama mengingat atau sebagai wujud bagaimana kita cinta tanah air, cinta kepada bangsa kita. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk semuanya bisa berdiri. Semuanya bisa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan ice breaking dulu. Ice breakingnya nanti mengikuti arahan yang ada di video. Yang ada di video. Ikuti gerakannya. Coba semuanya. Bos, ayo jalan. Nah, itu ice breaking.
kita mempelajari terkait dengan kaidah amar dan nahi. Kemarin sudah saya terangkan kalau usul fikih itu masih dalam masalah pengertian, pengenalan, tapi sekarang kita sudah masuki ke masalah amar dan nahi. Bagaimana kita menerapkannya? Ini dituntut atau kita dilatih bagaimana menjadi seorang apa? Seorang apa? Mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh bagaimana menetapkan hukum. Ini tugas kalian, karena kalian sebagai seorang santri itu harus tahu bagaimana cara mengambil hukum itu seperti apa. Maka kita semua tahu bahwa sholat, ini contoh awal pemetik. Kita semua tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Ya, sholat itu hukumnya wajib. Pernahkah kalian berpikir dari mana para ulama tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib? Kira-kira kan dari mana? Dari mana? Dari Nabi Muhammad. Kira-kira siapa yang mengetahui Nabi Muhammad sholat? Para sahabat. Sedangkan kita sendiri misalkan hidup tidak di zaman Rasulullah. Nah, sebagai wujud kita cinta Rasulullah yaitu mengikuti ajaran Rasulullah. Kita tidak hidup di zaman Rasulullah, tapi bagaimana kita tahu kalau sholat itu hukumnya wajib? Dari mana? Dari guru. Kalau dari Quran, kira-kira ada apa enggak? Sedangkan dalam Al-Quran hanya menerangkan perintah sholat, tidak menentukan hukumnya. Jadi mari kita bahas bersama-sama mengetahui bagaimana sholat itu hukumnya wajib melalui apa? Pelajaran kaidah usul fikih yaitu amar dan nahi. Maka tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui kaidah amar dan nahi. Kemudian silakan dilihat materi pembelajaran yang pertama. Anak-anakku yang saya cintai, video pembelajaran dari mata pelajaran fikih kelas 12 dari kaidah amar dan nahi. Mari kita simak dengan baik agar dapat memahami konsep dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Amar adalah tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan datang dari diri yang ada dalam diri. Contohnya perintah Allah sedangkan nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan wajib kepada yang lebih rendah. Keduanya memiliki dasar penting akan hukum Islam. Untuk amar dan nahi ada macam bentuk amar, yaitu 1 berupa fi'il amar, 2 berupa fi'il mudhari' yang tidak, 3 fi'il amar, 4 masdar pengganti fi'il, dan 5 hafal yang bermakna perintah seperti amar, menjaga, tidak, dan Sekarang buka bab pertama terkait dengan amar. Apa itu amar? Amar, perintah. Secara bahasa, secara istilah apa? Tuntutan melakukan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Itu namanya amar, dari atas ke bawah. Kemarin sudah saya terangkan, kalau yang dari bawah ke atas itu namanya apa? Dari bawah ke atas itu namanya apa? Meminta pertolongan. Kalau dari atas ke bawah itu namanya perintah. Maka yang berhak memerintah itu seharusnya siapa? Allah. Kamu bisa memerintah enggak? Bisa. Merintah ke siapa? Yang lebih rendah. Perintah atau ke temanmu juga boleh. Perintah, ayo bersih-bersih, ayo sholat, ayo apa?
ngaji, itu perintah. Atau misalkan kamu jadi pengurus di pondok, itu juga bisa termasuk kategori amar atau perintah. Kemudian yang kedua, nahi. Nah, kalau nahi apa? Kebalikannya dari amar. Kalau amar adalah melakukan pekerjaan, sedangkan nahi adalah tuntutan meninggalkan perbuatan. Dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, itu pasti nahi, larangan. Jangan makan babi, jangan minum khamar, jangan tidur waktu subuh atau setelah subuh. Itu termasuk larangan atau nahi. Sekarang yang kedua, bentuk. Tadi sudah dilihat dari video, bentuk atau sighat dalam Al-Quran atau dalam hadis itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah amar. Amar itu berupanya biasanya kalau di situ apa? Fi'il amar. Kemarin sudah saya terangkan fi'il amar itu dalam susunan amsilatut tasrifiyah nomor berapa? 9 boleh atau 8 boleh atau 7, tergantung itu. Kalau melihat atau menghitungnya dengan isyarah bahwa terus dalika, maka kategori nomor 9 fi'il amar. Seperti kalau di situ contohnya apa? Contoh fi'il amar. Wa'atun nisa saduqatihinna lah. Wa'atu berikan. Wa'atun nisa berikan perempuan-perempuanmu saduqatihinna lah apa? Mas kawin. Wong wedok niku diparingi mas kawin. Wajib Pak, hukumnya wajib orang memberikan mas kawin. Wajib karena ada fi'il amar. Kemudian fi'il mudhari yang didahului lam amar. Apa contohnya fi'il mudhari? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil wa yanhauna 'anil. Kira-kira fi'il amarnya, fi'il mudhari yang didahului lam amar yang mana? Wal takun. Yang ketiga, isim fi'il amar. Contohnya alaikum anfusakum. Yang keempat, lafal yang bermakna perintah, farodo, wajaba, kutiba, amaro. Sekarang yang kedua nahi. Nah, buka yang nahi. Nahi dulu dibuka. Nahi. Nah, itu nomor 173. Kaidah nahi. Nah, bentuknya itu juga ada 3. Yang pertama fi'il mudhari yang didahului la nahi. Fi'il mudhari yang didahului la nahi. Apa contohnya? La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu merusak bumi setelah menjadi baik. Wes apik-apik aja dirusak. La tufsidu ada fi'il mudhari fasada yufsidu didahului la nahi. La nahi itu biasanya jangan. Mulainya berarti jangan. Yang kedua fi'il mudhari yang didahului la nafi. Contohnya apa? Fi'il mudhari yang didahului la nafi. Contohnya? Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Mana? Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Itu bukan la nafi, tapi contohnya la nafi itu apa? Contohnya la nafi. La yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kamu memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Atau tidak boleh, la yamassuhu, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Maka la nafi itu biasanya tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, lafal yang memberi pengertian haram. Hurrimat alaikumul
maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu akalas sabu idza illa ma dzakkaitum. Nah, itu merupakan sigot atau bentuk fiil amar dan fiil nahi. Kaedahnya, lah tujuannya apa Pak? Setelah kamu mengetahui fiil amar bentuknya seperti apa, maka kamu harus mengetahui kaedah amar itu seperti apa. Diketahui kaedahnya, maka nanti akan mengetahui hukumnya. Tapi tidak semuanya kaedah amar atau fiil amar dimasukkan dalam kaedah. Semuanya ini harus memilih. Maka ini fungsinya namanya ijtihad. Contoh yang pertama, kaidah yang pertama, al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah dalam Al-Qur'an itu menunjukkan kewajiban, wajib hukumnya. Nah, ini kaidah. Makanya dalam Al-Qur'an wa aqimus sholata wa atuz zakat itu fi'il amar. Hukumnya apa Pak? Sholat wajib. Mengikuti kaidah apa? Kaidah yang pertama, al aslu fil amri lil wujub. Nah, ini kok. Tapi tidak semuanya masuk kaidah pertama. Ini bapak yang kaidah pertama kan berarti contohnya kulu wasrobu wala tus rifu. Kulu wasrobu, kulu itu fi'il amar, perintah, makano ngombe ya. Nah, kira-kira masuk kaidah pertama apa ora? Makan itu hukumnya wajib apa boleh atau sunnah? Wajib apa boleh apa sunnah? Boleh, maka tidak masuk kaidah yang pertama. Kaidah masuk yang pertama ya tadi ada pengecualian, ada korena. Maka di situ ada tulisannya korena, kecuali korena. Ada yang wajib itu ada yang ada yang ibahah, ada yang sunnah, ada yang makruh. Itu tergantung perintahnya. Kemudian kaidah yang kedua, al aslu fil amri layak tadi atik roro. Ada apa enggak? Ada. Contohnya apa? Contohnya apa? Mengerjakan haji. Pada dasarnya perintah tidak menuntut pengulangan. Itu dengan sholat. Sholat ya perintah, haji ya perintah. Nek sholat hukumnya wajib, haji ya hukumnya wajib. Tapi haji masuk kaidah yang kedua, al aslu fil amri layak tadi atikroro. Pada dasarnya perintah tidak menuntut pengulangan. Berarti haji hanya berapa kali? Satu kali. Misalkan ada orang haji yang berkali-kali, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Bolehnya berarti tidak masuk ke kategori wajib. Yang ketiga, al aslu fil amri layak tadi al fauro. Perintah menuntut untuk segera dilaksanakan. Contohnya apa? Ya haji, ya poso. Poso niku tidak seketika harus dilakukan. Haji ya tidak harus seketika harus dilakukan karena menunggu waktunya. Waktu haji itu kapan? Dzulhijjah. Saya akan bacakan studi kasus. Nanti saya akan bentuk kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di dalam Al-Quran banyak ditemukan perintah dan larang. Namun, studinya kok hilang. Namun dalam perintah atau larangan tersebut tidak menerangkan secara jelas terkait hukum yang ditimbulkan. Hukum yang ditimbulkan hanya maulaya masuhu teruslah tufsidu fil ardi. Orang langsung hurrimat alaikum, tidak langsung seperti itu, tapi menggunakan kalimat amar, menggunakan kalimat nahi, tidak langsung memberikan keterangan yang jelas. Nah, ini contohnya adalah misalkan dalam perintah sholat, Al-Quran hanya menggunakan lafal aqimu wa aqimus sholata. Maka ini butuh pendalaman dan metode untuk memahami ayat tersebut. Maka coba, nah ini
saya akan berikan LKPD. Nah, ini kelompok 1, 2, 3, 4. Yang mana LKPD tersebut kelompok 1, 2 nanti mencari dalam Al-Quran terkait dengan amar. Ya, amar itu. Sing 3, 4 nanti nahi. Nah, setelah kamu ketemu dalam Al-Quran, nanti buka Quran. Setelah nanti ketemu, termasuk ke dalam kaidah apa? Quran tadi, misalkan wa aqimus sholata. Ya, kaidah apa tadi? Kaidah pertama. Kaidah apa tadi? Al aslu fil amri lil wujub. Apa hukum yang ditimbulkan dari ayat tersebut? Hukumnya apa? Wajib. Carilah satu kasus di masyarakat yang relevan dengan ayat tersebut. Sholat sholat 5 waktu, atau misalkan misalkan terserah, nanti buat contoh. Paham ya? Setelah itu nanti presentasikan, berarti per kelompok nanti maju, salah satu perwakilan nanti maju menerangkan hasil dari diskusinya. Sekarang pun kita bagi kelompok 1. Empat. Nah, ayo diskusi, silakan diskusi. Dibuka, cari Qurannya dicari, buka. Qurannya dibuka, terdapat dalam ayat berapa lah? Iki Al-Baqarah, ditulis. Nah, ini contoh. Ditulis di sini ya, ditulis di sini lah, ikut ditulis. Tulis. Ini ayatnya Al-Baqarah ayat ditulis. Dan tidak usah namanya ditulis, tidak apa-apa. Ketemu ayatnya dicari. Kelompok 3 berarti terkait dengan nahi. Berapa menit, Mal? Berapa menit? 38. Ayat berapa tadi? Ayat, nah ditulis, ketemu. Nah, di sini sangker semening ditulis nak kene. Sangker tulis nak kono. Ditulis. Pakai. Di mana? Yang mana? Wa atimul hajj di. Ya itu aja dah. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Itu bos itu dah. Iku mau iku ayat iku. Nah, wes ya, wes ikut dah. Itu yang ditulis. Di ayatnya surat Al-Jumu'ah. Di mulainya berarti ini ya ayyuhalladzina amanu, terus nanti yang ditimbulkan kan ini fangtashiru. Nah, ini yang poinnya adalah fi'il amarnya. Fangtashiru fil ardi. Wes iki yang ditulis ya ayyuhalladzina amanu, ditulis. Wes iku dilanjut. Nah, dilanjut. Nah. Nanti ada yang bertanya ya, temanmu ketika berpresentasi, nanti ada satu kelompok yang bertanya. Kelompok 1 maju.
Ayo maju. Maju dua orang maju. Moli. Sini tengah, pas tengah. Pas tengah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pembangunan Nomor 1 akan mempresentasikan Kasirol wadhkurullaha kasiro. Nah, ya, dah. Hasil temuannya apa? Yufidu al-ibah al-amru ba'dan nahyi yufidu al-ibahah. Kemudian yang kedua, hukum asalnya apa? Ketika sholat Jumat hukum asalnya haram, karena mengambil dari dasar tadi apa? Nah, sebelumnya amanu idza nudiya lis sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wadharul baik. Nah, itu berarti wadharul baik itu adalah keharaman jual beli ketika sholat Jumat. Kemudian satu kasus apa dalam masyarakat yang kamu pernah ketahui? Diperbolehkan tapi setelah sholat Jumat. Ayat ini sebenarnya tidak hanya kaitannya dengan jual beli, tapi kaitannya dengan yang lain. Apa? Siapa yang bisa? Yang lain, contoh apa? Pekerjaan yang lain berarti apa? Kerja di sawah. Itu berarti ketika sholat Jumat itu harus bergegas untuk ke masjid. Lah, itu contoh dari tepuk tangan untuk kelompok pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 maju, kelompok 4 maju. Awal dan akhiran. Awalan dan akhiran. Ayo, 2 orang mempresentasikan temuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mewakili kelompok 4 mempresentasikan hasil temuan. Menemukan, mencari ayat apa? Menemukan ayat yang berbunyi ayat ini termasuk di dalam kaidah yaitu an-nahyi amron bidit bihi. Apa artinya? Perintah kebalikan, perintah kebalikannya. Kemudian salah satu contoh kasus masyarakat
Terus wala, terus wala takulu amwalakum, apa ayatnya? Bainakum bil batili wa tuk ilal hukami, wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi janganlah kamu makan, wala takulu harta di antara kamu dengan cara yang batil. Maka kebalikannya apa? Kita harus mencari atau makan makanan dengan cara yang halal, dengan cara yang halal. Ada pertanyaan dari kelompok ini, misalkan, ayo, maksudnya apa? Makan makanan yang halal, berarti harus mencari makan makanan yang halal. Wala takulu amwalakum bil batil. Janganlah kamu makan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak baik. Ada pertanyaan, misalkan dalam kaitannya sehari-hari, pernah enggak kamu makan sing sekirane ora sesuai tapi mbok anggap halal? Ora, enggak tahu yang punya. Ayo, jawabannya apa kira-kira? Makan tapi enggak tahu yang punya. Diumumin dulu caranya. Nanti dimakan, berarti itu termasuk barang teman, langsung dimakan, boleh apa enggak? Langsung dimakan. No, jajanan neng meja terus langsung dimakan, boleh apa enggak? Mejone kamar, meja kamar ana jajanan, orang ngerti sing duwe sapa, tidak tahu yang punya siapa terus mbok makan. Boleh apa tidak? Secara ayat ini tidak boleh, karena wala takulu amwalakum bil batil. Berarti tidak tahu yang punya siapa kok dimakan. Ya jelas hukumnya haram, dan kita harus kebalikannya tadi. Benda, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dah. Setelah kita lihat presentasi dari teman-teman kalian, maka dapat kita simpulkan bahwasanya kaidah amar dan nahi itu memang cakupannya masih luas, butuh pemahaman yang mendalam, butuh ilmu-ilmu yang lain. Maka kita harus yang namanya apa? Cinta ilmu, cinta Al-Quran, cinta Allah. Itu fungsinya. Berarti tidak hanya memahami tentang usul fikih secara dasar, dalam artian ke moco iki mau terus boge apa kalian buat untuk pondasi ilmumu. Berarti setiap ada kasus buka kaidah amar tadi terus kemudian mbok tentukan hukumnya, itu tidak bisa. Maka cakupannya masih luas. Sekarang kita merefleksi. Setelah berdiskusi dan presentasi, coba renungkan sejenak. Kesulitan terbesar dari kelompokmu yang kalian hadapi untuk memecahkan ayat ini apa? Kesulitannya apa? Mencari ayat, kemudian menentukan hukum yang ditimbulkan dari ayat tersebut. Itu yang tidak mudah. Saya contohkan lagi, kunu kirodatan khosiin. Kunu, jadikanlah kamu kirodatan bisa tak contoh nih, kirodatan apa? Monyet. Khosiin kang ino. Padahal itu perintah loh ya. Perintah dalam Al-Quran, kunu kirodatan khosiin, jadikanlah kamu monyet yang hina. Lah iku nembok kaidahnya satu tadi, al aslu fil amri lil wujub. Berarti kowe kudune dadi monyet. Nah, itu sulitnya kita memahami apa? Al-Quran. Hal baru apa yang paling menarik yang kamu pelajari tentang kaidah amar nahi hari ini? Tentang apa? Hukum. Kemudian apa lagi? Hal yang menarik. Yang menarik.
Tadi. Kemudian, bagaimana pengetahuan tentang cara penerapan kaidah amar dan nahi itu dapat membantu untuk mengetahui makna hukum dalam Al-Quran. Pengetahuan apa? Nah, bagaimana pengetahuan tentang cara penerapannya? Tadi melalui kaidah-kaidah dan bentuk amar nahi. Kita tepuk tangan untuk kalian semua sudah melaksanakan apa tadi presentasi. Maka kita akhiri pelajaran kali ini, namun saya sampaikan untuk pertemuan yang akan datang kita belajar tentang masalah kaidah am dan khos. Am dan khos. Am itu umum, khos itu khusus. Nah, itu bertempat yang selanjutnya. Dan besok kita juga akan melaksanakan asesmen atau pelatihan. Nah, asesmen pelatihan, nanti saya akan kasih soal. Nah, itu kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.